alim, para asatid, para bapak dan ibunya nggak ada ya, bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Huda yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita pada tafsir Ibnu Katsir surah Al-Masad atau Al-Lahab. Ini surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahim yang maha pengasih di akhirat saja. Tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, dan sesungguhnya dia akan binasa, pasti binasa. Gara-garanya ketika Nabi mengumpulkan keluarganya dari kalangan Quraisy, terus kemudian Nabi berpidato, kalau saya ngomong dari arah bukit sana, kamakol ada orang yang mau nyerang kalian percaya enggak? Percaya gitu. Kenapa kalian percaya? Karena engkau adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi Nabi itu dari kecil itu dikenal sudah tidak pernah bohong. Jadi gelarnya apa? Al-Amin. Jadi Nabi itu dari kecil sudah dikenal apa tadi? Al-Amin. Al-Amin itu artinya enggak pernah bohong. Itu Nabi. Nah, terus Nabi itu dari kecil itu sudah dikenal apik. Di sini Ibnu Katsir itu mengutip pernyataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Abbas radhiyallahu an, kata Ibnu Katsir mengutip pernyataan sahabat Abbas radhiyallahu an, anak-anaknya Abu Thalib itu kalau bangun itu rembes. Kalau bangun itu rembes, anak-anaknya Abu Thalib, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu diasuh oleh Abu Thalib itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri, bahkan lebih dari anaknya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bangun tidur itu sahabat Abbas sudah dalam keadaan rambutnya berminyak, rapi, ganteng. Itu Nabi. Jadi Nabi itu apa? Nggak rembes. Itu Nabi. Nabi itu khusus manusia terbitan limited edition. Jadi nggak bisa disamakan dengan umumnya anak kecil semasanya atau sesudahnya juga nggak bisa disamakan. Jadi sebelumnya, sesamanya, semasanya atau sesudahnya nggak bisa disamakan. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu juga tumbuh dalam binaan yang terkontrol oleh wahyu, walaupun saat itu belum menerima wahyu, tapi terkontrol oleh perhatian Allah secara langsung, karena sejak dari kecil itu dada beliau itu sudah dibelah oleh Allah melalui 2 malaikat yang diutus untuk membelah dadanya, dan itu disaksikan oleh putranya Halimatus Sa'diyah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu dari kecil memang sudah settingan khusus. Makanya Nabi itu jangankan nyolong jambu, di samping memang di Arab nggak ada jambu ya. Terus jangankan mencuri apa jambu, di samping di Arab nggak ada apa jambu. Dan tidak mungkin Nabi itu mencuri. Kenapa? Karena jangankan untuk mencuri, bahkan dari bayi itu ketika jatah air susu putranya Halimatus Sa'diyah pun ketika hendak diberikan kepada Nabi, Nabi tidak mau. Jadi masih bayi aja sudah ngerti haknya. Masih bayi aja sudah ngerti apa haknya. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, saya ngomong gini nggak ada hubungan sama yang viral itu, nggak ada. Saya ngomong aja ini pas kok, babnya pas gitu. Jadi saya ulang, saya ngomong gini nggak ada hubungan sama yang viral itu loh, yang viral itu. Saya nggak ada hubungan. Saya cuma ngomong ini kok surahnya pas gitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan nanti jangan ditarik ke sana-sana ya. Karena yang sudah ada itu kan saya kira sudah jelas. Saya ini ngomong juga yang jelas tapi terkait dengan apa? Masa kecilnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus Nabi itu jangankan untuk mencuri. Bahkan kalau Anda pernah baca sirah, Nabi itu pernah mau diajak oleh temannya nonton pertunjukan live musik jahiliyah itu. Itu Nabi dibuat tertidur oleh Allah. Sudah janjian, oh ya sudah, nanti diajak sama temannya. Nanti ayah ada pernikahannya orang jahiliyah itu nanggap. Kalau sekarang itu organ tunggal, kalau sekarang dulu itu ya live musik, tarian apa gak paham. Nah, Nabi itu diajak sama temannya. Nah, namanya anak muda diajak. Saat itu dalam riwayat itu beliau mau. Cuman oleh Allah dijaga. Tidak boleh beliau itu. Maka dibuat tertidur. Itu bukti bahwa beliau itu dijaga oleh Allah. Dan itu 2 kali. Besoknya diajak lagi, tertidur lagi. Sejak itu Nabi tidak mau. Tidak mau, berarti memang tidak boleh sama Allah itu. Jadi, tapi saat itu beliau belum menyadari kalau itu settingan wahyu, itu belum menyadari. Kenapa? Karena memang belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Makanya nanti pada saat beliau pertama kali menerima wahyu itu beliau maka beliau ketika pertama kali menerima wahyu itu beliau ya sempat kaget juga, karena memang itu pengalaman pertama lah istilahnya, menerima wahyu. Walaupun kalau ketemu sama malaikat sebelumnya sudah pernah ketemu ketika dibelah dadanya saat mengembalakan kambing bersama putranya Halimatus Sa'diyah dalam hal ini. Itu seperti itu. Nah, jadi Nabi itu sudah dilabeli baik bahkan oleh orang-orang di luar Islam. Makanya ketika Nabi hijrah, Nabi itu punya banyak catatan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan itu ada dalam catatan sejarah. Bagaimana Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nanti tolong sampaikan harta ini pada si fulan, harta ini pada si fulan, harta ini pada si fulan. Jadi Nabi itu selama 13 tahun dakwah sebagai Nabi dan Rasul. Itu di Mekah kan banyak yang mengingkari beliau, tapi yang percaya kepada beliau, nitip duit, nitip harta itu ya banyak. Artinya orang di luar Islam itu sebenarnya mengakui bahwa Nabi itu orangnya jujur, benar, nggak bohong sebenarnya. Ya, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab itu. Kalau Abu Jahal itu kan, kalau Anda pernah baca sirahnya Abu Jahal itu kan, kalau ketemu sama Nabi itu selalu ditutup mukanya pakai surban. Sampai kemudian ditanya oleh temannya lah, Jahal, kenapa kamu kok
nutup wajah kamu pakai surban kalau ketemu sama Muhammad? Jawaban Abu Jahal sederhana saja. Saya kalau melihat wajah dia, saya nanti akan jatuh cinta. Saya kalau melihat wajah Nabi Muhammad SAW itu saya akan jatuh apa? Cinta. Karena saking ya menariknya Nabi, dan itu tidak bisa dipungkiri oleh orang-orang kafir sekalipun. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab itu sekali waktu dalam catatan sirah itu pernah diketahui kepergok kedua-duanya sedang nguping bacaan Qur'annya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka mengakui sebenarnya kebenarannya. Hanya bedanya gini, kalau Abu Lahab itu dia ini pengusaha patung. Jadi Abu Lahab ini pengusaha apa? Patung. Nah, usaha patungnya itu dalam catatan sejarah itu sudah bisa diekspor sampai ke India. Nah, jadi usaha bikin patung itu sudah bisa diekspor sampai kemana? India. Nah, terus kemudian ketika kemudian datang risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kalau dia masuk Islam gulung tikar usaha bikin patungnya itu, ekspor impornya itu bisa gulung tikar. Jadi karena kepentingan itu salah satu yang terbaca ya, salah satu ya, tentu semua karena faktor hidayah itu pasti. Tapi maksud saya yang bisa kita ambil pelajarannya rupanya kepentingan politik, kepentingan bisnis yang mengemuka itu yang menjadikan yang bersangkutan menolak kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit berbeda dengan Abu Lahab itu Abu Jahal. Kalau Abu Jahal itu gini, Abu Jahal itu aslinya itu naksir Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ketika Siti Khadijah menjanda itu termasuk penggemar beratnya Siti Khadijah dan berambisi kuat ingin menikahi Siti Khadijah itu ya Abu Jahal itu. Abu Jahal yang dulu asalnya kan namanya Abul Hakam, wong sing pinter, cerdas orangnya. Suatu saat debat sama Nabi nggak bisa ngomong, mingkem, dijuluki Abu Jahal, bapak wong goblok. Asalnya bapak wong pinter jadi bapak wong goblok. Abu Jahal, bapak kebodohan. Maka terus kemudian Abu Jahal ini kan naksir berat sama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, lamarannya itu ditolak sama Siti Khadijah. Lamarannya apa ditolak? Sama Siti Khadijah itu ditolak lamarannya itu. Enggak diterima. Sakit hati. Belakangan tahu kalau ternyata yang dipilih oleh Siti Khadijah sebagai suaminya adalah saat itu belum Nabi ya, Muhammad bin Abdullah ya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi saat itu belum Nabi dan Rasul. Oh, sakit hati itu Abu Jahal itu, sakit hati. Sejak itu semua yang Nabi katakan, semua yang Nabi lakukan, pokoknya di mata dia salah aja. Jadi itu sentimen pribadi gara-gara kalah saingan dalam masalah percintaan. Jadi patah hati dalam masalah cinta itu bisa menjadikan orang itu menolak kebenaran. Jadi yang satu dominasi kepentingan ekonomi, yang satu dominasi sakit hati karena masalah cinta. Itu sentimen pribadi semua. Makanya hati-hati. Kalau sampai kita punya sentimen pribadi pada sebuah kebenaran terhadap seseorang yang menyampaikan kebenaran dan karena kita menolak kebenarannya, itu bahaya, tidak boleh itu. Makanya saya ulang hati-hati hati-hati. Makanya Nabi itu bilang innamal kibru itu ya batrul haq. Namanya sombong itu menolak kebenaran. Sombong itu menolak kebenaran. Abu Lahab menolak kebenaran karena kepentingan bisnis jualan patungnya. Abu Jahal menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW itu di antara sebabnya karena masalah cinta yang ditolak oleh Siti Khadijah malah milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa dimengerti ya. Nah, ini harus kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita seperti itu. Ya kalau hak ya kita terima, ya kalau batil ya kita tolak. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, sehingga kemudian ketika Abu Lahab berkata, ya saya percaya sama kamu Muhammad karena kamu adalah orang yang bisa dipercaya. Itu Nabi mengatakan, ya sudah kalau gitu aku sampaikan kepada kalian tentang agama ini, yaitu bahwa tidak ada sesembahan hak kecuali Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Itu Abu Lahab langsung ngomong gini, hanya untuk ini kamu wahai Muhammad mengumpulkan kami di sini. Langsung dia tunjuk Nabi dan berkata, tabbad laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad.
Karena sambil nunjuk dibalas oleh Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ngatain Nabi celaka dibalas oleh Allah, yang celaka justru Abu Lahab itu nanti. Karena disebut dua tangannya karena dia sambil nunjuk. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allahu Akbar. Saya ulangi, Abu Lahab ini aslinya cinta banget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ya tadi akhirnya kecewa itu gara-gara apa? Ajaran yang dibawa Nabi itu nggak cocok sama kepentingan ekonominya, nggak cocok sama kepentingan apa? Bisnisnya, nggak cocok sama kepentingan perutnya. Akhirnya ya mau tidak mau dia akhirnya mengambil sikap memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gini ya, walaupun surah Al-Lahab ini sudah turun, Nabi itu kalau Anda pernah baca sirahnya itu, Nabi itu tidak kurang dari 200 kali masih mendatangi Abu Lahab itu. Jadi walaupun Abu Lahab ini sudah dinyatakan dinas oleh Al-Quran pasti celaka, itu Nabi tidak kurang dari 200 kali mendatangi pamannya. Anda tahu kenapa? Nabi itu harapannya kepada Allah itu besar dan sangat kuat. Jadi walaupun sudah turun nas Al-Quran, bukan Nabi nggak percaya sama Qurannya, bukan. Tapi Nabi itu kuat harapannya kepada Allah, semoga pamannya dapat hidayah. Tapi rupanya nggak berhasil. Apakah Nabi dicela oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Nah, nanti di belakang hari Abu Lahab ini punya putri namanya Darroh. Jadi, punya putri namanya siapa? Darroh. Ini ulama perempuan kalangan Sahabiyah. Itu putrinya Abu Lahab, namanya siapa? Darroh. Nah, Abu Jahal punya putra namanya Ikrimah, ulama juga itu, dari kalangan sahabat Nabi. Jadi muridnya Ibnu Abbas. Jadi bapaknya gento, tapi anaknya ulama besar. Jadi makanya jangan meremehkan seorang anak hanya karena bapaknya enggak jelas, terus Anda meremehkan itu jangan. Karena saya ulang ya, Abu Lahab ini tokoh yang paling benci sama Nabi karena tadi saya bilang tadi itu Abu Jahal juga, tapi anaknya itu sahabat Nabi yang sangat mulia sekali. Abu Lahab punya putri namanya Darroh, itu ulama dari kalangan Sahabiyah, seorang putri Abu Lahab yang cantik, bahkan dikenal karena dari keturunan Quraisy. Ya sepupuan dengan Nabi lah, wong anaknya pamannya Nabi kan, Abu Lahab itu. Terus kemudian dan ulama besar. Nah, kalau Abu Jahal punya putra namanya Ikrimah, itu juga ulama dari kalangan sahabat, muridnya Abdullah bin Abbas. Itu. Nah, ini makanya saya ulang apa tadi, jangan menghina seorang anak hanya karena bapaknya enggak benar. Nah, tapi karena bisa jadi ya tadi anaknya Abu Jahal aja bisa jadi ulama, anaknya Abu Lahab bisa jadi apa? Ulama. Hasan Al-Basri itu bapaknya dulunya Majusi, ibunya pembantu rumah tangganya Ummu Salamah radhiyallahu anha, tapi jadi ulama besar. Nah, makanya ini saya ulang, jangan meremehkan seorang anak walaupun bapaknya itu preman. Allahu Akbar. Dan itu memang bedanya Nabi sama Nabi Muhammad SAW sama Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu doanya kan minta dihancurkan semua orang-orang kafir sak keturunan-keturunannya. Itu Nabi Nuh. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW ketika malaikat gunung datang kepada Nabi minta izin untuk mengangkat gunung dan dihantamkan kepada orang-orang kafir, Nabi mengatakan, saya sudah mengangkat tangan saya kepada Allah agar anak keturunan mereka itu saya berharap beriman. Walaupun bapaknya misalnya menolak saya, tapi saya berharap anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang beriman. Dan itu terbukti memang. Khalid bin Walid radhiyallahu an. Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid? Bapaknya Al-Walid itu jangan tanya. Itu orang kaya yang juga permusuhannya kepada Nabi juga luar biasa. Tapi anaknya gelarnya Saifullah, pedangnya Allah. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu an. Bapaknya premannya gak karuan, tapi anaknya solehnya juga enggak karuan. Masya Allah. Itu banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya yang seperti itu. Allahu Akbar. Kaum Taif generasi pertama banyak yang kafir
kepada Nabi. Tapi generasi kedua Ahlul Qura muncul dari Taif. Jangan salah. Ahlul Qura muncul dari Taif. Itu generasi kedua. Memang kalau kita perhatikan banyak generasi pertama itu di masa Nabi, maksud saya generasi bapak-bapaknya itu pada mati dalam keadaan kafir, tapi anak-anaknya banyak yang mati sebagai seorang muslim, akhirnya masuk Islam. Ada satu riwayat yang unik, walaupun ini ada yang mendhaifkan, tapi karena ini masalah sirah tetap dikutip dalam sirah, karena ulama sirah itu kalau dalam masalah hadis tidak seketat kalau dalam masalah akidah atau masalah ibadah. Ditulis dalam sirah itu bahwa ketika Darrah Ikrimah masuk Islam, itu Nabi wanti-wanti jangan sering-sering membahas tentang Abu Lahab sama Abu Jahal. Kenapa? Menjaga perasaan dua tokoh ini yang baru masuk Islam. Dan dalam sirah itu diceritakan juga bahwa Nabi itu sejak Darrah terutama sama Ikrimah masuk Islam, Nabi itu kalau dalam sholat itu hanya bisa dihitung dengan jari, membaca surah Al-Lahab dalam sholat itu pernah, tapi bisa dihitung dengan jari baca surah Al-Lahab. Itu kan juga enak mau coba Al-Lahab di burunya anaknya kemerungsuk bapakku gitu. Nah, itu seperti itu. Artinya gini, ini menarik, ini penting. Ternyata kan saya mohon maaf ya, harus saya sampaikan apa adanya. Sebagian orang kan berkata beragama itu nggak usah pakai perasaan. Kalau saya kok kurang sependapat. Walaupun perasaan bukan yang utama lah ya. Saya ulang, walaupun perasaan itu bukan yang utama. Saya ingin tunjukkan kepada Anda ini kalau ini yang sahih ini. Kalau tadi kan oke lah, ada sebagian yang berbeda pendapat. Tapi pendapat ulama tentang masalah ini ada. Nanti saya sampaikan satu dulu. Ini yang sahih. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha minta sholat di dalam Ka'bah, kan Nabi mengajak sholat di dalam Hijr Ismail itu. Ya, Hijr Ismail itu. Terus kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya kan mau minta sholat di dalam. Kenapa kok sholatnya di Hijr Ismail? Kata Nabi, ini di hadisnya nggak ada ini modifikasi aja ini. Mafhum riwayatnya ini. Jadi kata beliau, ini aslinya dalam Ka'bah, kata beliau. Aslinya ini dalam Ka'bah. Dulu kaum kamu pada saat memugar Ka'bah ini. Ka'bah itu dipugar pada saat Nabi usia 35 tahun. Saat itu Siti Fatimah baru lahir. Nabi belum jadi Nabi dan Rasul. Terus Siti Aisyah belum lahir, karena Siti Aisyah itu baru lahir di awal kenabian, yaitu Nabi usia 40 tahun. Dan Nabi itu menikah dan serumah dengan Siti Aisyah itu pada tahun kedua Hijriah. Nabi berdakwah di Mekah, itu yang sahih ya. Kalau yang 9 tahun itu kan didhaifkan sebagian para ulama, walaupun Imam Bukhari perawinya. Karena di dalam rawinya itu ada namanya Hisham bin Urwah. Itu Quran sudah pikun. Saat Imam Bukhari mengambil hadis itu sudah pikun beliau. Dan jangan salah loh ya, ketika Sahih Bukhari itu disampaikan kepada gurunya Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali Al-Madini, satu lagi saya lupa, mohon maaf. Itu ketika ditashih oleh gurunya, dalam Sahih Bukhari itu masih ada 4 hadis yang dinyatakan dhaif oleh gurunya. Nah, di antaranya hadis Siti Aisyah itu yang menikah di usia 9 tahun. Karena di dalamnya itu ada Hisham bin Urwah radhiyallahu an, yang beliau itu saat diambil hadisnya itu sedang pikun. Jadi beliau itu ketika menceritakan hadis itu melalui jalur Imam Bukhari, yang diambil oleh Imam Bukhari itu, saat cerita itu beliau sudah pindah di Baghdad. Saat itu usia beliau sudah 70 tahun lebih, dan itu saat itu beliau sedang pikun. Justru di antara riwayat yang sahih adalah Nabi itu menikah dan serumah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pada kisaran tahun kedua Hijriah. Pada kisaran tahun kedua Hijriah itu berarti Siti Aisyah itu sudah usia 14 tahun, karena beliau lahir di permulaan nubuah kenabian. Terus Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, hijrah ke Madinah pada tahun kedua, berarti Siti Aisyah sudah masuk 14 mau 15. Dan tolong catat baik-baik, Siti Aisyah usia itu sudah kuat gendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong catat, itu hadisnya sahih tentang Nabi lomba lari dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang kalah gendong, dalam 3 kali lomba lari itu Nabi kalah 2 kali. Nabi menang 2 kali, kalah sekali. Berarti Nabi digendong oleh Siti Aisyah 2 kali. Jadi seusia segitu sudah kuat gendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bayangkan seperti yang viral di potongan video pendek itu, yang dikirain Siti Aisyah itu kayak cilik nemen itu bongsor beliau itu. Tinggi, dan mohon maaf ya, ibu-ibu jenengan nikah usia berapa coba? Mau nggak tanya kan? Saya teman sekelas saya dulu nikah usia 11 tahun. Ibu saya nikah usia 16-an tahun kira-kira.
Mertua saya lebih muda lagi malah nikahnya. Dulu ya nggak ada masalah kalau dulu, makanya jangan ditarik dalam konteks kekinian. Ya tapi ya kalau jarang baca ya susah juga sih. Tapi tidak apa-apa lah, saya mau terangkan saja. Tapi ini nggak apa-apa ya, saya ngomong apa adanya saja. Ini saya ulang, nggak ada hubungan sama yang viral itu loh ya. Saya ngomong apa adanya saja. Kalau mau dihubungkan juga nggak apa-apa. Tapi ya ini saya cuma mau coba meluruskan yang bisa saya luruskan saja, semampu yang saya tahu. Nanti kalau dibantah juga nggak apa-apa. Ini mumpung online, kalau ada yang mau bantah juga nggak apa-apa. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, usia berapa tadi? 14 tahun. Ya, berarti masuk ke 15 tahun. 14 itu yang sahih diantaranya. Ada beberapa riwayat yang sahih, cuman yang versi 9 tahun itu dhaif. Walaupun perawinya Imam Bukhari. Karena saya ulang ya, ketika Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'atan selesai menulis kitab sahihnya itu ditashihkan ke gurunya. Yang 4 orang itu terutama. Nah, itu dinyatakan masih ada 4 hadis yang dhaif. Diantaranya itu diantaranya. Nah, terus saya ulang ya. Itu sampai mana tadi? Kan setelah di Hijri Ismail, kata Nabi aslinya ini asli dalam Ka'bah. Nah dulu pas memugar Ka'bah, kaum kamu itu lagi nggak punya dana. Anda masih berpikir ya, kok nggak punya dana Ustadz? Kan ada Walid bin Mughirah yang orang kewaya itu, yang kalau ganti bajunya Ka'bah itu kan setahun 2 kali diganti. Itu yang 6 bulan pertama itu patungan orang Arab semuanya. 6 bulan terakhir itu Walid bin Mughirah sendiri yang membuat baju Ka'bah. Saking kayanya Walid bin Mughirah. Kan ada juga siapa itu Abu Sufyan yang juga kaya. Kenapa kok nggak kuat memugar Ka'bah saat itu Ustaz? Maka jawaban sederhana. Orang jahiliyah itu kalau nun saya kalau bahasa Jawa sak gento-gentone wong Arab jahiliyah saat itu. Khusus untuk Ka'bah mereka tidak mau mengambil dari harta yang haram. Masya Allah ya. Di zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah Arab saat itu ketika membangun Ka'bah tidak mau dari harta haram. Makanya nggak selesai penuh. Bukan karena nggak punya uang, karena untuk membeli bahan baku atau bahan dasar pembangunan pemugaran Ka'bah itu hanya diambil dari harta halal mereka. Masya Allah. Allah kalau mau rumahnya dibangun dengan harta halal ya begitu itu. Jadi Ka'bah itu dibangun dengan harta halalnya orang jahiliyah pada masa itu, pemugarannya itu. Enggak mau harta haram, mereka enggak mau. Nah, kalau zaman sekarang ada orang bangun masjid dengan harta haram ya kebangetan. Karena dulu itu Ka'bah bahkan oleh para gendo-gendonya orang Arab saat itu bahkan diambil dari harta halalnya. Allahu Akbar. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, terus Nabi bilang, ini perasaan tadi. Nabi bilang, sebenarnya kalau aku tidak menjaga perasaan kaummu yang belum siap dengan keadaan ini saya sudah akan aku pugar Ka'bah ini sesuai dengan bentuk aslinya, kata Nabi. Jadi Nabi itu sengaja tidak memugar Ka'bah itu karena untuk menjaga perasaannya kaumnya Siti Aisyah, maksudnya ya kaum Mekah saat itu. Karena mereka dulu yang memugar itu, kalau Nabi mau sebenarnya Nabi bisa memugar sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi Hijri Ismail itu nggak ada dimasukkan ke dalam Ka'bah semua. Tapi Nabi tidak melakukannya untuk menjaga perasaan orang-orang Mekah saat itu. Dan itu sampai sekarang. Maka ada ulama yang berkata, ini fikihnya ya, kata ulama, menjaga perasaan itu bagian dari silaturahim. Saya ulang ya, menjaga perasaan itu bagian dari apa? Silaturahim. Jadi kalau kita menghindari pembicaraan tertentu dengan seseorang atau sebagian orang, itu bagian dari apa? Menjaga silaturahim. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan.
nggak bisa buat tebusan. Kenapa? Karena saya selanaron datalahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa mro'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya yang pembawa kayu bakar. Ini ada yang mengistilahkan kayu bakar karena provokator. Jadi istrinya Abu Lahab ini termasuk penggiat fitnah untuk memprovokasi orang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat, dalam sirah itu diceritakan. Istrinya Abu Lahab itu datang sambil menghunuskan senjata ingin membunuh Nabi Muhammad. Bawa batu ya, bukan. Oh ya, bawa batu. Terus mana Muhammad? Padahal ada Nabi Muhammad saat itu di situ. Ada Nabi Muhammad SAW. Terus sahabat juga heran, kenapa istrinya Abu Lahab nggak bisa ngelihat Nabi? Mana Muhammad? Sambil mau memukul Nabi dengan batu ya, Le. Ini buku sejarah saya habis dibaca dia ini sama kakaknya. Nah, terus kemudian setelah itu istrinya pergi, Abu Lahab, karena nggak ketemu sama Nabi kan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi ada, padahal kok ada di sini melang itu jelas-jelas ada Nabi. Kenapa kok nggak bisa ngelihat? Kata beliau, orang yang di hatinya penuh dengan kebencian dan kedengkian itu tidak bisa melihat saya, kata Nabi. Jadi orang yang di hatinya penuh dengan kebencian dan kedengkian itu tidak bisa melihat saya, kata Nabi. Jadi saking bencinya, saking dengkinya itu Nabi di depan mata itu nggak bisa dilihat. Allah Akbar. Ini Abu Jahal, Abu Lahab. Istrinya itu Abu Lahab ini, terutama istrinya, wa mro'atuhu hammalatal hatab, provokator. Fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Ya, ini konon memang juga kerjaan dia nyari kayu bakar, konon katanya. Tapi kebanyakan mufassir menerjemahkan ini istilah orang Arab untuk menyebut orang yang suka ngompori orang lain. Jadi kemana-mana membakar kebencian di dada banyak orang Arab untuk membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istrinya Abu Lahab. Namanya Abu Lahab. Enggak tahu namanya siapa. Abu Lahab berarti namanya, ibunya berarti istrinya berarti Bu Lahab. Kan Abu Lahab bapaknya Lahab. Berarti istrinya namanya Abu Lahab kan. Ummu Lahab. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke tanah lapang. Lalu beliau mendaki bukit seraya berseru, wahai sekalian kaum. Kemudian orang-orang Quraisy berkumpul mendatangi beliau. Kemudian beliau bersabda, itu Nabi setelah sebelumnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi itu selama 3 tahun. 3 tahun pertama berdakwah itu Nabi dakwanya sembunyi-sembunyi. Di antaranya di rumahnya Arqam. Makanya namanya Darul Arqam. Nah, latihan dasarnya teman-teman mahasiswa Muhammadiyah itu namanya apa? Pelatihan dasar Darul Arqam. Nah, itu Darul Arqam itu rumahnya Arqam. Itu madrasahnya Nabi yang ketika Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama berapa? 3 tahun. Baru turun ayat fasda' bima tu'maru a'rid anil musyrikin, itu setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Ustaz, kenapa Nabi enggak dari awal aja terang-terangan? Sebenarnya Nabi itu kalau mau menggunakan fasilitas malaikat bisa saja. Kirim saja Jibril, Mikail, Israfil atau Israel lah yang paling keren misalnya. Yang paling menakutkan maksud saya. Untuk mengawal Nabi dalam berdakwah bisa saja. Tapi kalau Nabi menggunakan fasilitas malaikat kan kita nyontoh siapa terus nanti? Karena begitu kita mau mencontoh Nabi pakai malaikat sih. Kita nggak bisa mencontoh. Maka Nabi itu menggunakan proses alamiahnya manusia. Walaupun tetap beliau dalam settingan perhatian Allah langsung ya. Nah, maka kita pun dalam berdakwah
itu juga menggunakan strategi, tidak bisa sembarangan juga, tidak bisa sembarangan. Nah, maka Nabi juga begitu, dalam berdakwah itu juga punya strategi. Di antara strategi dakwah Nabi saat itu ya pertama 3 tahun sembunyi. Nabi itu mau hijrah ke Madinah. Kalau beliau panggil malaikat Jibril sampai Madinah, nggak usah sembunyi-sembunyi di Gua Sur, nyewa penunjuk jalan yang dari orang Nasrani itu, terus kemudian berstrategi dengan sebagian penggembala kambingnya dia suruh untuk merusak mengacaukan tapak kakinya Nabi itu. Nabi bisa saja gunakan fasilitas malaikat, tapi kalau Nabi gunakan fasilitas malaikat, terus kita nggak bisa nyontoh. Oh, dulu Nabi pakai malaikat ya. Nah, tapi karena Nabi berstrategi sebagaimana manusia, maka kita banyak punya pelajaran. Oh, ternyata dalam dakwah itu juga ada strateginya, nggak sembarangan gitu maksudnya. Ada strateginya. Memang kekuatan dakwah Nabi itu pertama pasti Allah ya, kekuatan hubungan baik dengan Allah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kekuatan silaturahim. Itu jangan salah. Nabi itu kekuatan silaturahimnya oleh para ulama sirah digambarkan, andekan telapak kaki Nabi itu dikasih tinta merah, itu Mekah Madinah penuh dengan warna merah. Karena saking semangatnya Nabi itu bersilaturahim, berkunjung ke tokoh-tokoh, menemui tokoh-tokoh, semangat ke paman-pamannya, saudara-saudaranya. Itu semangat silaturahimnya itu tinggi Nabi. Ya, andekan kaki beliau itu dikasih stempel merah gitu. Itu Mekah Madinah itu penuh dengan warna merah. Kenapa? Karena semangat silaturahimnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hablum minallah sama hablum minannas itu luar biasa Nabi. Makanya ketika beliau ke Madinah, itu beliau itu bisa langsung diterima dengan sangat baik. Kenapa? Karena beliau sudah mencicil informasi itu dari orang-orang Madinah saat berhaji. Dia melalui kekuatan silaturahim itu juga sama. Begitu beliau hijrah ke Madinah itu hampir tidak ada kendala sama sekali ketika sampai di Madinah. Kenapa? Karena kebanyakan sudah bisa menerima dan menunggu kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti beliau ada kendala baru namanya tokoh-tokoh munafik. Jadi orang munafik itu baru muncul di Madinah. Di Mekah nggak ada orang munafik. Kenapa? Orang Mekah itu orang lembah, apa adanya. Kalau benci ya ketahuan, kalau seneng ya ketahuan. Jadi kalau benci ya ketahuan, kalau seneng ya ketahuan. Itu siapa? Orang Mekah. Lah iyo lek gak. Orang Mekah itu gitu. Beda sama orang Madinah. Orang Madinah itu kalau ngomong senengnya muter-muter. Kata para penulis sirah mengatakan, satu masyarakat yang gaya bicaranya muter-muter, bukan muter-muter, itu potensi munafiknya tinggi. Kalau nggak percaya, lihat orang yang mau bohong, mesti ngomongin bulet, entut. Orang yang mau bohong, orang yang mau nipu, mesti ngomongnya itu nggak jelas. Iya, pokoknya bulet ya karu-karuan. Anda perhatikan lah yang sering nonton TV yang kadang sering bohong itu, Anda perhatikan. Yang sering bohong tapi yang nggak bohong ya banyak. Nah, tapi kalau orang yang jujur dia tenang saja. Nah, orang Mekah itu potensi munafiknya nggak ada. Kenapa? Orangnya apa adanya. Kalau benci ya kelihatan, kalau seneng ya kelihatan. Itu orang Mekah. Kalau orang Madinah itu pura-puranya banyak. Masyarakatnya sudah heterogen masyarakatnya. Terutama dari kalangan Yahudi sama kalangan Arab yang terpengaruh oleh orang Yahudi. Nah, itu potensi munafiknya muncul di situ. Ini lebih repot daripada menghadapi orang kafir asli. Kalau orang kafir asli enak jelas, couplingnya jelas. Lah ini enggak, mau dibunuh dia bersyahadat, enggak dibunuh merusak Islam dari dalam. Kan repot. Mau pateni ya KTP-ne Islam, gak dipateni iki gregetno. Kira-kira. Makanya ketika sahabat Nabi itu minta izin mau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang nyebelin banget itu. Izin ya Rasulullah, saya pengen bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu anaknya menghadap sama Nabi, ya Rasulullah, engkau tahu aku adalah anak yang paling berbakti kepada ayahku. Izinkan aku saja yang membunuh ayahku sendiri, karena kalau aku ngeliat orang lain yang membunuh ayahku, aku pasti gak akan terima. Anaknya itu saking jengkelnya sama bapaknya sampai minta izin mau membunuh bapaknya sendiri. Kata Nabi, jangan.
Abdullah bin Ubay bin Salul itu banyak temennya. Nanti urusannya panjang. Yang kedua, jangan sampai di luar Islam ada fitnahan yang mengatakan Muhammad membunuh sesama Islamnya. Karena dia kan bersyahadat. Jangan sampai ada isu di luar sana bahwa Nabi Muhammad membunuh siapa? Sesama Islamnya. Apa kalimat Nabi berikutnya? Nanti dia juga mati sendiri. Nanti dia juga mati sendiri. Ternyata benar nggak lama mati. Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa? Nggak lama mati. Jadi kalau sama sebel sama siapa, nanti juga mati sendiri. Kalau Allah berkehendak nanti juga mati. Gitu aja. Allahu Akbar. Akhirnya mati Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka terus kemudian kaum Quraisy berkumpul mendatangi beliau, kemudian beliau bersabda, "Bagaimana menurut kalian jika aku beritahu kalian bahwa musuh akan menyerang kalian di pagi atau sore hari? Apakah kalian mempercayaiku?" "Ya," jawab mereka. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih." Lalu Abu Lahab berkata, "Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Kebinasaanlah bagimu." Lalu Allah menurunkan di Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa, sampai akhir ayat. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan kemudian Abu Lahab berdiri sambil mengibaskan tangannya dan berkata, "Kebinasaan bagimu sepanjang hari ini. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Yang pertama sebagai kutukan baginya, sedangkan yang kedua sebagai pemberitahuan mengenai keadaannya. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dan nama kunyahnya adalah Abu Utaibah. Abu Utaibah disebut Abu Lahab karena wajahnya yang memancarkan cahaya. Dia termasuk orang yang banyak menyakiti, membenci, mencaci dan merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga agama beliau. Maksudnya memancarkan cahaya itu mengganteng orangnya. Orang Quraisy itu ganteng-ganteng. Kalau kan Arab itu ada Arab Selatan, ada Arab Utara. Kalau Arab Utara itu biasanya kulitnya putih kemerahan, ganteng-ganteng itu. Bangsane Raja Fahad, Raja Faisal, Raja Abdullah, ganteng-ganteng itu orangnya. Nah, tapi kalau Arab Selatan itu Arab Yaman, biasanya orangnya kurus-kurus terus hitam-hitam. Nah, itu Arab Selatan. Tapi Arab yang asli itu justru yang hitam kurus itu aslinya, yang Arab asli itu. Kalau Quraisy itu campuran, sudah campuran. Jadi Nabi Ismail itu nikah lintas suku. Karena setelah di dekat Ka'bah itu ada air Zam-Zam, itu banyak suku yang minta izin tinggal di daerah situ. Maka keturunan beliau itu nikah dengan banyak suku. Jadinya suku Quraisy itu. Ya blasterannya ya pas cocok gitu, jadi ganteng-ganteng orangnya. Jadi Arabnya itu tinggi, tegap, putih, kulitnya kemerahan. Makanya Nabi itu kulitnya itu kalau Anda baca Syama'il Muhammadiyah, Nabi itu kulitnya putih kemerahan. Nabi itu kulitnya apa? Putih kemerahan. Cuma Nabi memang modelnya nggak kayak orang Arab asli. Beliau rambutnya itu nggak tebel, tapi juga nggak tipis. Orang Arab itu kalau udah tebel banget rambutnya. Kalau tipis botak orang Arab. Nabi itu nggak tebel juga nggak tipis. Rambutnya nggak keriting juga nggak lurus, andan-andan. Nah, dalam satu riwayat Nabi itu rambutnya sampai sepundak. Itu rambutnya sampai apa? Sepundak. Nah, terus kemudian jenggotnya juga beliau tidak terlalu panjang, itu nggak panjang banget. Kalau Abdullah bin Umar itu kalau nyontoh Nabi itu pokoknya segenggaman ini dipotong. Segenggaman itu dipotong. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak boleh nyukur jenggot itu harus panjang. Jenggot itu harus panjang kalau mazhab Hanafi. Maka kalau Anda ke India, Pakistan, itu jenggotnya panjang-panjang karena ulama Hanafi itu panjang-panjang. Kalau Syafi'i kayak Abdullah bin Umar gitu ya, semuanya segenggaman gitu dipotong. Segenggaman apa dipotong. Itu seperti itu. Dirapikanlah jenggotnya. Itu mazhab Syafi'i kebanyakan. Nah, terus singkat kata singkat cerita, pokoknya Nabi itu
ganteng lah. Nah, Abu Lahab ini kan pamannya Nabi, Quraisy, orang Quraisy yang ganteng. Cuman ya tadi setelah disebarluaskannya ajaran Islam, beliau menjadi pembenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah tadi itu menjadi penyebar kebencian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Imam Ahmad meriwayatkan Ibrahim bin Abil Abbas. Sudah Isya ini ya? Ya sudah, kita break adzan dulu saja. Wallahu a'lam bishawab.